Halo, ketemu lagi di channel saya. Di video kali ini seperti biasa saya akan mencoba kembali merecap ya, ataupun juga mereview daftar kuliner-kuliner yang patut dicoba di Kota Subang. Nah, jadi setelah sebelumnya di part pertama itu juga saya membuat daftar kuliner yang bisa dicoba ketika berada di Kota Subang. Yang kalau misalkan yang pertama itu adalah kuliner-kuliner yang bisa dikatakan sudah terkenal dan banyak banget dicoba juga oleh baik wisatawan maupun juga vlogger-vlogger kenamaan. Nah, sementara kalau misalkan untuk di part kedua ini adalah daftar kuliner yang bisa dikatakan legendaris ya. Ini yang sudah ada sejak tahun 1960-an. Jadi zaman saya belum lahir pastinya. Dan yang pasti kuliner ini juga letaknya itu nggak terlalu jauh dari pusat kota dan harga-harganya ini bisa dikatakan terjangkau. Nah, jadi kalau misalkan buat yang pengen mencoba, daftarnya langsung aja. Ini dia, ada 5 kuliner legendaris di Kota Subang yang wajib dicoba. Yang pertama, bubur blok jagal. Siapa yang tidak mengenal bubur? Salah satu menu sarapan favorit ini tersebar hampir di setiap sudut kota. Namun jika ingin mencoba bubur yang berbeda, bubur di Blok Jagal kawasan Pujasera Subang ini bisa menjadi pilihan. Sudah berjualan sejak tahun 1960-an, bubur Blok Jagal tidak menggunakan topping ayam seperti biasanya. Hanya ditambahi kacang, bawang, dan kerupuk. Tapi rasanya benar-benar bikin ketagihan. Racikan rahasia turun-temurun menjadikan bubur ini favorit bagi banyak kalangan. Saat ini, penjual bubur Blok Jagal merupakan generasi kedua. Jikalau ingin datang, pastikan ya dari jam setengah 6 pagi hingga jam 9 pagi aja. Dua, es sakoteng Abah Oding. Nah, cuaca Kota Subang yang panas bisa nih diademin dengan mencicipi es sakoteng segar yang sudah ada sejak tahun 1966. Masih berada di Blok Jaga, kawasan Pujasera Subang, tak jauh dari tempat bubur tadi ada namanya es sakoteng Abah Oding. Saat ini yang berjualan adalah generasi kedua setelah Abah Oding meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Es sakoteng ini racikannya sederhana, hanya ada es batu serut, sakoteng, kelapa, gula, dan krimer kental manis. Namun rasanya benar-benar bikin dahaga hilang seketika. Tak heran es sakoteng ini banyak diburu dan bisa menghabiskan 100 kelapa setiap harinya. Jikalau ingin mencicipinya, es sakoteng Abah Oding buka dari jam 10 pagi hingga sore hari. Namun biasanya sih suka tutup lebih cepat karena saking ramenya. Tiga, sate dan gulai mancut. Nah, buat yang doyan kulineran daging kambing, warung sate dan gulai mancut bisa nih jadi pilihan. Sudah berjualan sejak tahun 1976, cita rasanya tak perlu lagi diragukan. Buka dari jam 9 pagi hingga sore hari, lokasi warung sate ini berada di dekat pintu keluar tol Cipali Subang. Tepatnya di Jalan Raya Subang Pagaden atau setelah jembatan tol Cipali. Untuk satu porsi sate kambing dijual seharga Rp30.000, sementara untuk gulainya seharga Rp25.000. Daging-daging kambing yang disajikan ini benar-benar fresh. Disembelih pada hari itu dan langsung diolah saat itu juga. Dalam sehari, warung sate ini bisa menghabiskan sekitar 2 hingga 3 kambing. Nah, yang unik ada juga nih menu gulai kepala kambing kalau pengen nyoba. Empat, nasi timbel Bah Dongdo. Bagi yang belum tahu, nasi timbel adalah salah satu kuliner khas Jawa Barat, yakni nasi yang dibungkus dengan daun pisang. Di Kota Subang banyak tersebar penjual nasi timbel, dari yang kaki limaan hingga di restoran. Nah, tapi jika ingin mencoba nasi timbel yang unik, bisa datang ke warung nasi timbel Bah Dongdo yang terletak di Jalan Makam Eyah Bah Dongdo atau di dekat kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.
yang sudah berjualan sejak tahun 1979. Nasi timbel ini sering disebut juga sebagai nasi timbel PNS karena hanya buka dari hari Senin hingga hari Jumat. Dan bukanya ini dari jam 6 hingga paling telat jam 9 pagi aja. Jadi memang cocok dipakai untuk sarapan. Yang unik di sini adalah semua menunya disimpan di atas meja sehingga kita bisa memilih langsung sepuasnya. Jika menu-menu sudah habis, maka warung nasi timbel ini pun otomatis akan tutup. Kelima, sop buntut rumah makan Hegar. Jikalau ingin mencoba menu-menu makanan khas Sunda yang enak dan legendaris, rumah makan Hegar bisa menjadi salah satu pilihan. Terletak di jalur Subang-Sumedang atau di daerah Cipaku, rumah makan ini sudah ada sejak tahun 1990. Dengan menu andalannya adalah sop buntut, sate marangi, dan juga semur jengkolnya yang rasanya juara. Namun, selain itu masih ada juga menu-menu lain yang tak kalah lezat dan fresh yang disajikan secara prasmanan. Dalam sehari, rumah makan ini bisa menghabiskan sekitar 50 kg daging sapi untuk dibuat sop buntut. Oke, nah itu dia ya. Ada sekali lagi 5 kuliner legendaris di Kota Subang. Jadi memang sebetulnya masih banyak kuliner-kuliner lainnya, tapi kebetulan 5 tempat tadi adalah yang sudah saya datangi. Dan mungkin kalau misalkan yang beberapa yang belum masih ada dalam list kunjungan seperti itu ya. Oke, dan tentunya semoga referensi tadi juga bisa menjadi salah satu rujukan ya kalau misalkan pengen berburu kuliner legendaris di Kota Subang. Dan yang pasti ya pokoknya makanan-makanannya bisa dijamin enak lah kayak gitu. Oke, pokoknya terima kasih banyak sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi tentunya di recap video selanjutnya. Thank you.